Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang penjumlahan pecahan. Jadi materi penjumlahan pecahan ini Ibu bagi menjadi dua bagian. Yang akan Ibu jelaskan hari ini adalah bagian yang pertama. Perhatikan baik-baik ya, supaya kalian bisa mengerti dan paham. Sebelum masuk ke pecahan, kita ingat kembali bagian dari pecahan. Di sini bagian dari pecahan, yang A itu disebut dengan pembilang, dan yang B itu disebut dengan penyebut. Jadi kalau misalnya ada pecahan 1/4, maka satunya itu disebut dengan pembilang, 4-nya disebut dengan penyebut. Atau ada pecahan seperti 7/20. 7-nya adalah pembilang, dan 20-nya yang bawah adalah penyebut. Jadi tidak boleh lagi menyebutnya dengan atas bawah, tapi disebut dengan pembilang dan penyebut. Pecahan itu ada beberapa bentuk. Di sini ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan per 100 atau yang disebut dengan persen. Pecahan biasa itu adalah contohnya di sini 1/2. 1/2, 1/3, 5/8, 7/9 itu adalah pecahan-pecahan biasa. Pecahan campuran itu adalah pecahan di mana ada angka biasa dengan bilangan pecahan. Misalnya seperti di contoh nih, 1/2. Atau misalnya ada lagi 2/5. Yang ada angka satunya ini angka biasa, bilangan biasa dicampur dengan bilangan pecahan, maka disebut dengan pecahan campuran. Ada juga pecahan desimal atau pecahan yang pakai koma. Misalkan di sini 0,5 atau misalnya lagi 0,75, 0,88, 0,625 itu adalah pecahan desimal. Dan satu lagi adalah pecahan persen atau per 100. 50%, 70%, 85%, 69%. Pokoknya yang ada tanda persennya nih di belakang, itu tandanya pecahan per 100. Lanjut. Penjumlahan pecahan penyebut sama. Misalnya di sini ada pecahan 4/7 ditambah 2/7. Nah, untuk pecahan seperti ini, kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Ya, karena penyebutnya ini sudah sama. Jadi kalian cukup menjumlahkan saja langsung pembilangnya. Jadi tinggal ditambahkan 4 ditambah 2, 6. 6/7. Di sini 7 sebagai penyebut itu sudah sama. Jadi bisa langsung kalian jumlahkan saja. Ya, karena berpenyebutnya sama, maka dapat langsung dijumlahkan pembilangnya. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, ini caranya seperti ini. Perhatikan, 3/5 ditambah 4/6. Lihat di sini, penyebutnya ini beda. Kalau tadi kan penyebutnya sama, angkanya sama. Kalau di sini penyebutnya yang satu angkanya 5, tapi yang satunya angka 6. Ini angkanya berbeda, maka kalian tidak boleh langsung menjumlahkannya. Tapi harus disamakan dulu penyebutnya. Nggak boleh langsung tambahkan, langsung aja 3 tambah 4, 5 tambah 6, itu tidak boleh. Nah, di sini 5 dan 6-nya harus kita samakan dulu penyebutnya dengan cara menggunakan KPK. Jadi kalian cari dulu KPK dari 5 dan 6. Nah, penyelesaiannya seperti ini. 3/5 tambah 4/6. Nah, cari KPK-nya terlebih dahulu. Pertama, KPK dari 5. 5 itu bilangan prima yang bisa dibagi 5 ya hanya 5. Jadi di sini 5 dibagi dengan 5 hasilnya 1. Nah, kemudian 6. 6 itu bilangan prima yang bisa dibagi 6 adalah 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, di sini faktorisasinya 5 adalah 5 dikali 1 dan 6 adalah 2 dikali 3. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 3 dikali 5. Jadi KPK-nya adalah 30. Nah,
Di sini KPK-nya 30, maka kita buat penyebutnya per 30 disamakan dengan KPK karena sudah dihitung KPK-nya. 30 kita hitung bagaimana caranya untuk mengisi bagian atasnya yang kosong ini. Perhatikan baik-baik. 30 ini dibagi dengan 5. Ya, 30 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 6. 6, hasil 6 ini dikali dengan 3. 6 dikali 3 adalah 18. Nah, 18 yang ini ditulis di sini. Ya. 30 dibagi 5, hasilnya 6. 6 dikali dengan 3, hasilnya 18. 18-nya tulis sebagai pembilangnya. Selanjutnya yang sebelahnya. 30 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 5. 5 dikali dengan 4. 5 dikali dengan 4. Hasilnya 20. 20-nya ditulis di pembilang yang sebelah sini. Oke, 30 dibagi 6 adalah 5. 5 dikali 4 adalah 20. 20-nya tulis di sini. Nah, kalau sudah penyebutnya sama seperti ini, baru boleh kalian jumlahkan. Ya, kalau penyebutnya sudah sama. Penyebutnya langsung aja ditulis 30 dan jumlahkan atasnya. 18 ditambah 20 hasilnya adalah 38. Jadi jawabannya 38 per 30. Nah, untuk selanjutnya, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini pecahan biasa kan, 38 per 30. Ini tadi hasil jawaban yang sebelumnya nih, 38 per 30. Mari kita ubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Perhatikan baik-baik. 38 dibagi dengan 30. 38 dibagi dengan 30. 38 dibagi 30 kan hasilnya 1. Di sini 1 dikali 30 hasilnya 30. Tulisnya di sini. 1 dikali 30 hasilnya 30. Tulis di sini. Lalu kita kurangi. Nah, dikurangi. 8 diambil 0. Hasilnya 8. 3 diambil 3 habis. Nggak usah ditulis. Nah, di sini 8. 1 ini ditulis menjadi bilangan yang depan. Yang besarnya. 1. Kemudian 8. 8 ini kita tulis sebagai pembilangnya. 8 per 30. 30-nya ini tinggal kita pindahin aja. Oke, jadi hasilnya 1 ini tulis di depan, 8-nya kita taruh sebagai pembilang dan 30-nya tinggal kita pindahin dari penyebut yang pecahan biasanya. Jadi pecahan campuran dari 38 per 30 adalah 18 per 30. Nah, selanjutnya penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ada pecahan biasa 2 1 per 3 ditambah 2 per 5. Lihat, di sini 1 ada pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa. Nah, 2 1 per 3-nya kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Ingat tadi caranya, kalau mengubah jadi pecahan biasa. 3 dikali 2 ditambah 1, 7. 7 per 3. Perhatikan, 3 dikali 2 adalah 6. 6 ditambah 1, hasilnya 7. Jadi 7 per 3. Ditambah 2 per 5. Nah, di sini 3 dan 5 itu masih beda penyebutnya. Jadi harus disamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya dari 3 dan 5. Caranya sama seperti tadi ya, pakai pound faktor. Nah, KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, jadi 15-nya kita jadikan sebagai
penyebutnya. Caranya sama, 15 dibagi 3 adalah 5. 5 dikali 7, 35. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 2, 6. Oke, kalau sudah penyebutnya sama seperti ini, kalian boleh langsung tambahkan. Jadi hasilnya tinggal tambahin aja 35 ditambah 6, hasilnya 41 per 15. Ingat ya, kalau penjumlahan pecahan yang dijumlah hanya pembilangnya, penyebutnya jangan ikut-ikutan ditambahkan. Hanya pembilangnya. 35 tambah 6, 41 per 15. Sekarang penjumlahan pecahan campuran, di mana dua-duanya adalah pecahan campuran. Perhatikan, di sini 2, 5 per 7. Ditambah 1, 1 per 3. Nah, dua bilangan ini, dua-duanya pecahan campuran, ini ubah jadi pecahan biasa dulu. Caranya, 7 dikali 2, 14 ditambah 5 adalah 19 per 7. 7-nya ini tinggal mindahin aja dari penyebutnya. Yang sini. 7 dikali 2 ditambah 5. 19 per 7. Ditambah 3 dikali 1, 3. Ditambah 1, 4. 4 per 3. Nah, di sini juga penyebutnya masih berbeda. Di sini 7 dengan 3. Kita samakan dulu penyebutnya dengan KPK. Setelah dicari, KPK-nya adalah 21. Nah, baru kita pakai penyebutnya 21. 21, perhatikan, dibagi 7, 3. Ya, 3 dikali 19. Hasilnya adalah 57. Sekarang 21 dibagi 3. Hasilnya adalah 7. 7 dikali 4. Hasilnya 28. 28 tulis di sini. Sekali lagi, lihat yang sini. 21 dibagi 7, 3. Sini 3-nya dikali dengan 19. Hasilnya adalah 57, tulis di sini. Kemudian 21 dibagi 3 adalah 7. 7 dikali 4, 28. 28-nya tulis di sini. Setelah penyebutnya sama, boleh langsung dijumlahkan. Per 21 tinggal tambahkan 57 ditambah 28. Hasilnya 85 per 21. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Setelah ini akan Ibu berikan latihan soal. Nah, untuk yang part selanjutnya, nanti akan Ibu jelaskan di video yang berbeda. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.